Sekian, terima kasih. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Saudari Astrid, apakah bisa menerima jawaban dari Novita? Terima kasih kepada Novita, jawabannya sangat memuaskan. Apakah ada teman-teman yang lain ingin menambahkan atau menyanggah? Saya rasa tidak ada. Selanjutnya pertanyaan dari Langgeng akan dijawab oleh Wela Meliza. Kepada Wela Meliza dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Langgeng, yaitu pertanyaannya, alasan dilakukannya penelitian yang dijelaskan kemarin adalah alasan penelitian secara umum. Untuk alasan penelitian pendidikan bagaimana? Nah, jawabannya adalah, menurut Arifin tahun 2020, setidaknya ada 3 alasan utama mengapa penelitian pendidikan perlu dilakukan, yaitu yang pertama, penelitian diharapkan juga mampu memberikan dampak yang sama dalam meningkatkan praktik pendidikan sehingga mempunyai dasar tindakan yang teruji secara empiris dan objektif. Yang kedua, penelitian pendidikan telah terbukti memberikan sumbangan terhadap pengetahuan di bidang pendidikan. Sebagai contohnya adalah dalam pembuatan kebijakan atau keputusan. Yang ketiga yaitu ulasan terhadap penemuan dan hasil-hasil penelitian pendidikan telah memberikan implikasi praktis terhadap pembuatan keputusan yang bijaksana. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah dari saudara langsung dapat menerima? Saya rasa ada paham. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Langgeng. Apakah teman-teman semua ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kelompok kami? Baik, saya rasa tidak ada. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Sarah, yaitu tentang secara umum rumusan masalah dengan tujuan itu sama. Apa perbedaan yang mendasar dari tujuan dan rumusan masalah? Itu akan dijawab oleh Wela Meliza. Kepada saudari Wela Meliza dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sarah. Tujuan merupakan pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja rumusan masalah dinyatakan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang biasanya diawali dengan kata ingin mengetahui. Dan juga rumusan masalah bersifat lebih umum. Contohnya, apa bahan dasar untuk membuat tempe? Sedangkan kalau tujuan masalah itu lebih khusus, contohnya kenapa kedelai dijadikan bahan dasar tempe? Kenapa tidak susu atau yang lainnya? Jadi pertanyaannya itu lebih khusus ke masalah itu. Sekian jawaban dari saya. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah saudari Sarah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Apakah dari kelompok 4 bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Baiklah, apakah dari teman-teman semua ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kelompok kami? Baiklah, saya rasa tidak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4, yaitu penelitian di bidang pendidikan memiliki keterbatasan. Apa yang menjadi keterbatasan tersebut? Nah, itu akan dijawab oleh saudara Diki. Kepada saudara Diki dipersilakan. Kepada saudara Diki.
salah satu latar belakang dilakukan penelitian adalah suatu masalah. Masalah apa yang dapat dijadikan objek penelitian? Itu. Pertanyaan dari Rizka akan dijawab oleh saudari Novita Dwi Putri. Kepada saudari Novita Dwi Putri dipersilakan. Baiklah, maaf sebelumnya saya di sini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya, yaitu pertanyaan dari Lega. Penelitian di bidang pendidikan memiliki keterbatasan. Nah, apa yang menjadi sumber utama dari keterbatasan tersebut? Keterbatasan penelitian di bidang pendidikan ini mungkin tidak ada pada penelitian di bidang lain. Nah, keterbatasan ini terutama bersumber pada sifat dasar praktek kependidikan dan penelitian itu sendiri. Di antaranya mempertimbangkan etika dan peraturan dalam kaitannya dengan penelitian yang melibatkan manusia. Nah, lembaga kemasyarakatan juga menjadi salah satu sumber dari keterbatasan ini, dan juga kompleksitas masalah yang akan diteliti dan masalah metodologis. Sekian, terima kasih. Apakah Ya, teman-teman saya dapat terima. Terima kasih. baik, terima kasih kepada saudari Lega, kepada bahkan atau menyangganya. Baik, saya rasa tidak. Pertanyaan dari kelompok 5 yaitu Rizka. Salah satu latar belakang dilakukan penelitian adalah suatu masalah. Masalah apa yang dapat dijadikan objek penelitian? Pertanyaan dari saudari Rizka akan dijawab oleh saudari Wela Meliza. Kepada Wela Meliza dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya kepada penyaji, sepertinya pertanyaan saya agak kurang lengkap. Jadi masalah apa yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian dalam bidang pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka. Pertanyaan dari Rizka akan dijawab oleh saudari Wela Meliza. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Fitriani. Pertanyaannya yaitu apa saja masalah pendidikan yang potensial dan dapat menjadi objek penelitian dan pendidikan. Nah, jawabannya yang pertama yaitu ada komponen karakteristik pribadi peserta didik, siswa, mahasiswa seperti kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kegiatan belajar dan sikap belajar. Yang kedua, komponen instrumental input seperti karakteristik pribadi guru, kurikulum dan sumber belajar. Yang ketiga, komponen environmental input seperti iklim lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik. Yang keempat, komponen proses seperti kualitas interaksi guru siswa, penerapan metode-metode pembelajaran dan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Sekian jawaban dari saya. Baik, kepada saudari Rizka, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada Wela Meliza, saya sudah dapat. Terima kasih kepada saudari Rizka Fitriani. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Enda, yaitu tentang dalam penelitian apakah ada kriteria layak atau tidak suatu masalah untuk diuji. Itu akan saya jawab sendiri. Nah, untuk pertanyaan dari Enda ini hampir sama dengan pertanyaan dari Zahira. Jadi kriteria masalah yang layak diteliti itu yang pertama mengandung nilai-nilai keilmuan atau pengetahuan ilmiah, yang kedua tersedianya data atau informasi di lapangan, dan yang ketiga bermanfaat bagi meningkatkan mutu pendidikan. Nah, apakah
menambahkan jawaban dari kelompok kami? Saya rasa tidak. Untuk pertanyaan dari Bella, mohon maaf, untuk pertanyaan dari Masyara tentang penelitian dibagi menjadi dua, penelitian dasar dan terapan. Apakah terdapat perbedaan hipotesis penelitian dasar dan terapan? Nah, itu akan dijawab oleh Diki. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab oleh pertanyaan Hikmah Syara. Seperti yang kita tahu, penelitian itu dibedakan menjadi dua, itu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar itu ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah tanpa memandang hal tersebut bisa berguna untuk kepentingan sehari-hari. Sedangkan untuk terapan itu ditujukan untuk memecahkan masalah atau membuat produk baru. Nah, untuk yang terapan ini lebih ditujukan untuk kepentingan sehari-hari. Jadi dalam perumusan atau pencarian hipotesisnya itu sangat bergantung kepada penjelasan tadi. Misalnya untuk yang penelitian dasar itu bisa diperoleh dari rasa ingin tahu atau ingin meningkatkan pengetahuan ilmiah. Sedangkan untuk yang pengetahuan terapan itu bisa dirumuskan atau dicari dengan melihat kondisi terkini dari lingkungan masyarakat. Itu bisa jadi di lingkungan pendidikan, lingkungan ekonomi, ataupun yang lainnya. Saya rasa sudah cukup. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah dari Hikmah Syara dapat menerimanya? Baik, terima kasih kelompok penyaji atas penjelasannya. Saya sudah bisa memahami. Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban kami? Saya rasa tidak. Untuk jawaban selanjutnya yaitu dari saudari Elfrida, bagaimana proses dari penelitian menjadi sebuah siklus yang saling berkesinambungan? Itu akan dijawab oleh saudari Elfrida. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elfrida, yaitu bagaimana proses dari penelitian menjadi sebuah siklus yang saling berkesinambungan. Penelitian itu dimulai dari hasil keingintahuan dan permasalahan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian landasan teori yang terdapat dalam keputusan untuk mendapatkan jawaban sementara atau yang kita sering sebut dengan hipotesis. Nah, selanjutnya direncanakan dan dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang akan diperoleh kesimpulan dan jawaban permasalahannya. Dalam proses pemecahan masalah ini dan dari jawaban permasalahan tersebut akan timbullah permasalahan baru. Nah, setelah timbul permasalahan baru ini akan terjadilah siklus yang berkesinambungan, akan terjadi terus-menerus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Elfrida di sini. Apakah saudari Elfrida bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih atas jawabannya saudari Novita. Terima kasih kepada teman-teman. Apakah ada yang